anu kan rip kabel dua awak kabel kan tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling belakang belum kedengaran salamnya. Masih melek masih? Ngantuk enggak? Bohong. Jam segini belum ngantuk, bohong. Jam segini wayahnya enak tidur. Jam 9 ini. Makanya kalau yang nggak ngantuk berarti bohong. Akan tapi sebab mengharapkan pahala ganjaran dari Allah, alhamdulillah kita semua pada kesempatan ini bisa menghadiri undangannya. Maka untuk itu biar tambah semangat, saya ulangi lagi salamnya. Bahkan sebelum saya ulangi salam, akan saya kasih pantun, boleh nggak? Siap? Daun salam, daun suci. Kompak dong. Bantu, ayo dibantu, ayo. Daun salam, daun suci. Yang jawab salam semoga cepat-cepat pergi naik haji. Bapak salam duduk di bawah tangga. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata bahasa Sunda, buah mareme, buah kesemak. Rame mah rame, tapi kayak yang ambek salahnya gitu. Ikhlas. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Allahu aidan kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Wa qala aidan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lahu. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabi rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para ustaz, para kiai, para ajengan, para ustadzah yang saya hormati dan yang saya muliakan, yang saya hormati
kepala kampung, kepala pekon, kalau sini pekon ya, kepala pekon desa kan? Sri Melati yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, yang saya hormati keluarga Bapak Sukma beserta Haji Amiran. Wabil khusus salam penghormatan kami sampaikan kepada hadirin wal hadirat yang sama-sama hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di dalam segala urusannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tidak lupa pula saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tidak dapat salam penghormatan kami tidak dapat disebutkan satu persatu. Itu tidak mengurangi rasa hormat saya. Maka untuk itu dalam kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang mudah-mudahan itu memberikan manfaat khususnya kepada saya pribadi, umumnya kepada hadirin wal hadirat sekalian. Usi wa nafsi wa iyyakum. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan inayah, taufik, hidayah, maghfirah yang telah diberikan kepada kita semua, yang terutama adalah berbagai macam-macam kenikmatan-kenikmatannya, yang diantaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita semua beribu-ribu bersyukur mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, kita semua pada kesempatan ini masih bisa menghadiri undangannya Bapak Sukma sekeluarga, yaitu di dalam rangka mengenang atas wafatnya almarhumah istri tercinta beliau, yaitu Ibu Mutmainah binti Haji Amiran. Yang mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan almarhumah semoga diampuni segala dosa perdosaannya serta diterang padamkan di alam kuburnya, amin. Dan juga ditempatkan di tempat yang layak menurut Allah, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama, dengan nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua pada kesempatan ini di samping menghadiri undangannya Bapak Sukma, alhamdulillah kita semua pada kesempatan ini masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, yaitu thalabul ilmi, mendengarkan mau'izatul hasanah, siraman rohani, siraman qalbi. Sholawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kehadiran kita, keberkahan kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaat pertolongannya di hari kiamat kelak. Yang mudah-mudahan kita semua orang-orang yang selalu mengagungkan, menghormati, memperbanyak bersolawat kepadanya, bahkan kita selalu melaksanakan perintah-perintahnya, kita semua tergolong orang-orang yang diakui menjadi umatnya, sehingga mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya, Selasa pertama. Hadratul Mukarramin wal Muhtaromin, bapak-bapak jamaah hadirin semuanya yang saya hormati. Sebelum saya melanjutkan siraman rohani, marilah kita sama-sama untuk membuktikan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama untuk melantunkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawatnya mau apa, Pak? Hah? Biar tambah semangat itu, nggak ngantuk. Maka untuk itu marilah kita sama-sama untuk membuktikan mahabbah rasa cinta kita kepada Nabi, kita membacakan sholawat Jibril. Tahu nggak sholawat Jibril? Insya. Kalau sholawat Busro tahu nggak? Alhamdulillah. Itu adalah bukti cinta. Alhamdulillah hadirin semuanya adalah cinta sholawat, cinta Rasul. Maka untuk itu marilah kita sama-sama untuk melantunkan sholawat Jibril bersama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul quduru misla husni ma ra'ayna. Qadu ya wajah sururi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa yubarik alaihi. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, bapak-bapak jamaah yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Di dalam setiap mukadimah saya khususnya selalu mendepankan yang saya hormati dan yang saya agungkan, yang saya banggakan, Hadratul Mukarramin wal Muhtaromin, para alim, para ulama, para kiai, para ju'amah. Tiap-tiap saya ceramah, tiap-tiap saya menyampaikan mukadimah, pasti yang didahulukan adalah para alim, para Sebab apa?
Sebab yang namanya alim ulama, para ustadz, para kiai, para ajengan adalah merupakan garda terdepan, bahkan bisa dikatakan sebagai penopang tegaknya alam dunia ini. Sebab yang namanya kehidupan manusia, mulai dari mau lahir sampai meninggal, itu adalah tidak lepas dari peran para maka untuk itu saya tiap-tiap ceramah, tiap-tiap menyampaikan mauidhah, yang didahulukan adalah para alim ulama. Bukan berarti tidak menghormati aparatur pemerintah dan lain sebagainya, itu juga sama. Aparatur pemerintah merupakan penopang, merupakan penguat tegaknya alam dunia ini. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, ada 4 yang dapat menopang, yang menjadikan kuat tegaknya alam dunia ini. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hiwamud dunya bi arba'in solin. Tegaknya alam dunia ini itu disebabkan 4 pondasi, 4 tiang. Yang pertama bi ilmil ulama. Yang pertama adalah dengan ilmunya para ulama. Yang kedua bi adil umaro, dengan adilnya para pemimpin. Yang ketiga bisa kuatil al-dunia, dan yang ketiga adalah dengan dermawannya orang-orang kaya. Dan yang terakhir, yang keempat, sebagai penopang dunia atau sebagai penguat tegaknya alam dunia, atau bisa dikatakan tegaknya, kuatnya suatu negara. Yang terakhir, yang keempat, bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Maka untuk itu doanya orang-orang fakir juga merupakan penguat tegaknya alam dunia, merupakan penguat tegaknya suatu negara. Maka dalam kesempatan ini Bapak Sukma sekeluarga di dalam mengenang acara 40 hari atas meninggal istrinya, yaitu almarhumah Ibu Mutmainah binti Haji Amiran, mengundang kepada kita semua untuk sama-sama mendoakan kepada almarhumah, yang mudah-mudahan 40 orang berkumpul berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan Allah kabulkan doa-doanya. Amin ya rabbal alamin. Maka dalam kesempatan ini saya tidak akan panjang berbicara lebar, sebabnya waktu sudah setengah 10 lewat, entah lewat berapa gak tahu. Yang penting intinya kita sama-sama untuk munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang namanya orang yang meninggal itu sudah tidak bisa diharapkan apa-apanya lagi. Bahkan orang yang meninggal itu yang diharapkan hanya doa dari orang-orang yang masih sebagaimana tadi dikatakan oleh Ahinal Kiram Al Ustadz Mufrodi, bahwa yang meninggal itu adalah membutuhkan dari orang-orang yang masih hidup. Maka untuk itu, supaya orang yang meninggal itu bisa tenang, bisa mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah, persiapkanlah sebelum meninggal. Sebab ada 3 amalan yang tidak akan putus sekalipun dia itu sudah meninggal, sudah wafat, akan tapi 3 amalan tersebut akan masih mengalir, akan masih sampai pahala ganjarannya kepada orang yang meninggal selama dia masih hidup di alam dunianya.
berbuat amal baik. Karena apa? Karena yang akan dibawa meninggal, yang akan dibawa ke alam barzah hanya amal perbuatan soleh. Nanti amal solehnya gimana dong? Dibawa oleh kita. Amal sorangan, amal sendiri yang menentukan kita nanti di alam kubur, di alam barzah hanya amal perbuatan sendiri selama di alam dunia. Maka untuk itu persiapkan. Karena apa? Karena kata baginda Nabi Muhammad SAW, berbekallah kalian semua, karena sebagus-bagusnya bekal untuk di alam kehidupan kelak nanti adalah hanya ketakwaan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian semua, karena sebagus-bagusnya bekal adalah ketakwaan. Bukan berarti emas, intan, berlian, sawah, ladang, mobil tidak akan dibawa mati. Dibawa mati nggak mobil? Hah? Dibawa. Hah? Bawa nggak? Dibawa. Percaya nggak? Harus percaya. Mobil yang akan dibawa mati adalah mobil yang dipakai untuk kemaslahatan umum. Itu amal pahala ganjarannya akan dibawa mati. Nah, sehingga supaya kita mempersiapkan untuk bekal mati, kata baginda Nabi Muhammad SAW, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apa artinya? Tatkala manusia mati, tatkala anak Adam mati, maka seluruh amal perbuatannya terputus illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang 3 perkara ini, sekalipun dia sudah meninggal, sekalipun dia sudah ada di alam barzah, maka amal pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Yang pertama adalah sholakotin jariyatin. Apa artinya sholakotin jariyatin? Adalah sodakoh jariyah. Sodakoh itu adalah infak zakat, baik zakat mal maupun zakat tijaroh ataupun zakat apa saja. Yang penting itu adalah bisa dikatakan sodakoh. Apalagi yang dikatakan sedekah jariyah bisa mewakafkan sebidang tanah, bisa memberikan bantuan untuk pembangunan masjid, pondok-pondok pesantren dan lain sebagainya. Itu adalah dikatakan sedekah jariyah, sedekah yang ada bentuknya. Jangan sampai khususnya kita semua di sebelah sana di Bangunrejo meninggal itu, mati itu malah meninggalkan hutang. Nah, jangan sampai seperti di Bangunrejo. Kalau di sini mah enggak jauh beda gitu, enggak jauh beda kalau di sini, karena ini biang keroknya di sini kayaknya gitu. Jangan sampai mati itu meninggalkan hutang. Jangankan hutang uang, benda, barang, kita berjanji saja itu sudah dikatakan hutang. Kata baginda Nabi, al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Yang namanya hutang harus dibayar, wajib. Bahkan menurut kaidah fikih dikatakan yang namanya wajib itu al-wajibu huwa yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diganjar, dibalas bagi orang yang melaksanakannya dan disiksa bagi yang meninggalkannya. Maka kalau ada orang tidak mampu untuk menunda-nunda membayar hutang, maka sampai kapanpun yang namanya hutang itu tetap wajib
wajib dibayar. Itu saking berat-beratnya, apalagi hutang uang 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar. Nah, itu 1 miliar gitu. Gak apal 1 miliar, jangan pernah boga gitu. Kalau bahasa Sunda gitu. Nah, ya, jadi jangankan uang janji saja harus dibayar wajib. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW ada sahabatnya yang meninggal tatkala mau mensolati, baginda Nabi nanya dulu, apakah orang ini mempunyai sangkut paut tentang utang piutang? Diam semua. Ditanya lagi, apakah orang ini masih punya sangkutan utang piutang? Akhirnya ada yang mengatakan, ada ya Rasulullah. Setelah mendengar ada punya utang piutang, Nabi meninggalkan. Tidak mau mensolati orang yang meninggal dalam keadaan masih punya hutang. Makanya mudah-mudahan almarhumah husnudon kita, almarhumah Bapak Sukma sekeluarga, pasti kalaulah seandainya Ibu Mutmainah punya sangkutan utang piutang, pasti akan bertanggung jawab keluarganya. Sebab kalau sudah ada yang bertanggung jawab, itu akan dibebaskan yang namanya utang piutang. Begitu juga Nabi tatkala sudah mendengar masih punya sangkutan utang piutang, lalu Nabi mau meninggalkan, akhirnya sahabat Utsman bin Affan kalau nggak salah dari salah satu sahabat Nabi mau menanggung utang itu sahabat yang meninggal. Akhirnya Nabi mau melaksanakan sholat jenazah tatkala hutangnya sudah ditanggung. Maka untuk itu, kalaulah seandainya kita meninggal, kita mati, jangan sampai meninggalkan hutang, tapi harus bisa meninggalkan yang tadi adalah sedekah jariyah. Supaya apa? Supaya amal pahala ganjarannya sampai mengalir terus, sekalipun dia sudah ada di alam barzah, di alam kubur. Itu yang pertama. Sebab yang namanya sedekah jariyah, apalagi menurut perhitungan Allah, dia tidak akan terhitung. Pahala ganjaran amal sedekah menurut perhitungan Allah tidak terhitung. Kalau menurut perhitungan manusia 10 dikurang 1 berapa? 9. Tapi kalau menurut perhitungan Allah 10 dikurang 1 berapa? Hah? Berapa? Perhitungan Allah itu beda dengan perhitungan manusia. 10 dikurangi 1 menurut perhitungan Allah adalah 9 Kok bisa? Hah? Bisa enggak? Bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sebab apa? Sebab pahala ganjaran di sisi Allah bagi orang yang mau mensedekahkan hartanya akan dilipat kali gandakan. Bahkan 1 berbanding 10, 1 berbanding 100, 1 berbanding 1000. Yang 1 berbanding 10 tadi perhitungan Allah disedekahkan, punya uang 10.000 disedekahkan 1.000, bukan berarti 9.000 tapi 19.000. Sebab apa? Sebab dalam firman Allah Subhanahu wa taala, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu biji ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ambatat yang akan tumbuh itu satu biji menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, pada tiap-tiap tangkai mi'atu habbah akan tumbuh buah 100 buah. Itu adalah perhitungan Allah, beda dengan perhitungan manusia. Maka untuk itu
Bagi kita khususnya yang mempunyai keluasan harta yang dititipkan oleh Allah kita menjadi orang kaya, jangan sampai pelit-pelit untuk menginfakkan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Tapi alhamdulillah saya husnuzon kepada masyarakat Sri Melati, ya betul ya. Masyarakat Sri Melati khususnya kampung ini, apa husnudonnya melihat masjid begitu sangat megah, bagus, dan juga alhamdulillah para jamaahnya juga masih alhamdulillah banyak, dari mulai tadi zuhur, asar, maghrib, isya, alhamdulillah nggak kurang dari satu baris. belum diomongin ya. Alhamdulillah, entah mau ada acara seperti demikian ramenya atau tiap hari ya walau a'lam. Yang penting saya sudah husnuzon dari mulai zuhur tadi 2 baris, asar, maghrib, apalagi isya tambah banyak, sebab mau sekalian menghadiri acara 40 hari. Alhamdulillah. Nanti tinggal kita lihat nanti subuh ya. Saya mau nginep di sini, mau membuktikan ya. Mau membuktikan survei apakah masih ada gitu yang tadi 2 baris 3 baris, apakah cuma kamuflase? Tahu kamuflase? Metap Fata Morgana gitu. Tahu kapan Fata Morgana? Tahu nggak? Bohongan lagi, tipuan gitu. Cuma ada acara seperti demikian gitu ya, maka insya Allah nanti saya akan menginap, akan membuktikan melihat nanti jamaah subuh. Sebab apa? Sebab kita bisa menilai. Belum mantuk. Lanjutkan ya. Lanjutkan ya. 1 jam lagi, siap? 1 jam sampai jam 12 ya. Benar siap? Suruh ngaji atau nyiksa ini kepada saya, masa jam 12 suruh ngaji. Jadi karena apa? Karena kita bisa menilai apakah dia itu orang Islam, apakah dia itu orang iman, bisa dinilai dari tingkah laku dalam hariah kehidupan sehari-hari. Bahkan para alim ulama mengatakan, ijma'nya para ulama mengatakan bisa menilai, baru dikatakan orang Islam dia kalau suka melaksanakan sholat Jumat. Ukuran orang Islam adalah dia masih melaksanakan sholat Jumat. Sedangkan dia itu orang beriman apabila dia melaksanakan sholat subuh di masjid berjamaah. Emang beda Islam dengan iman? Beda. Kalau Islam itu belum tentu iman, kalau iman itu belum udah pasti Islam. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa yang namanya iman itu adalah tingkatan yang paling tersulit di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita semua bahkan dari mulai madrasah, TK dan lain sebagainya sudah tahu yang namanya rukun Islam, tahu semua. Insya tahu nggak rukun Islam ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4. 4. Puasa dulu, zakat dulu. Puasa dulu baru zakat keempat. Emang nggak boleh? Boleh lah. Yang kelima adalah pergi haji, itu rukun Islam. Kita mengulang memori berapa tahun ke belakang, 30 atau 50 tahun ke belakang. Itu rukun Islam ada 5, rukun iman ada berapa? Ada 6. 1 iman kepada
Dua iman kepada Hah? Hah? Yang jelas itu yang salah ya, salah. Jangan takut salah, ya. Kalau salah dibenerin. Satu iman kepada Allah, dua iman kepada para malaikat, tiga iman kepada para nabi, empat iman kepada para kitab, lima iman kepada hari, enam iman kepada kodo dan kodir lagi, kodo dan kodar. Kodo dan kodar ketentuan Allah yang bisa dirubah dengan amal perbuatan kita. Kalau kodir gitu. Kodo adalah ketentuan Allah yang bisa dirubah dengan amal perbuatan kita, sedangkan kodar yang tidak bisa dirubah itu adalah merupakan kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rukun Islam, rukun iman. Jadi berapa? 5 sama 6? Hah? 11. Yang terakhir yaitu adalah ihsan. Apa sih yang namanya ihsan? Bukan tukang mie ayam yang di pasar Panggo, bukan. Apa sih ihsan itu? Hah? Apa? Ria. Boro-boro ihsan tadi rukun Islam, rukun iman juga agak loadingnya lama, apalagi ihsan. Yang bisa pokoknya mah, yang bisa arti ihsan dikasih hadiah lah. Nanti sama siapa bain, tapi bukan sama saya. Siapa bain nggak punya nanti pas rumah lah. 100.000 lah, atau HP lah. HP baru juga loh. Baru kelintas mobil tapi. Nah, ayo, yang bisa definisi artian ihsan ada 1. Hah? Apa? Indonesia Raya. Innalillahi. Itu malah kebangsaan Indonesia Raya. Jadi lagi jadi cenah. Pak Ustaz teh cenah. Hah? Gak tahu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu wae akhir zaman teu apal ngaranna ihsan. Makanya alhamdulillah dengan wasilah perantara mengenang 40 harinya Ibu almarhumah Ibu Mutmainah, kita semua bisa mengulang, bisa mengkaji lagi kembali tentang ilmu-ilmu yang kita lupakan. Sebab apa? Sebab tadi juga yang namanya tolabul ilmi itu sebagaimana dalam pembukaan saya sampaikan, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilalahdi. Apa artinya? Mencari, menggali, memahami ilmu agama itu hukumnya wajib. Dari mulai buayan sampai liang lahat, sekalipun sudah kakek-kakek, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, tetap yang namanya mencari ilmu agama hukumnya wajib. Jangan sampai baru juga SD kelas 6 sudah nggak mau ngaji lagi. Di sana Pengrejo gitu. Jangan sampai, sebab yang namanya kewajiban mencari ilmu agama hukumnya wajib dari mulai buayan sampai liang lahat. Maka alhamdulillah dengan wasilah adanya acara mengenang 40 harinya atas meninggal almarhumah Ibu Mutmainah, kita semua bisa mengkaji, menggali, memahami, mengulang kembali ilmu-ilmu agama yang sudah kita lupakan. Sekalipun yang namanya 40 hari meninggalnya itu sebenarnya tidak termasuk sunnah. Sunnah enggak? 40 hari mengenang orang yang meninggal sunnah enggak? Enggak ada dalam Quran, enggak ada dalam hadis, enggak ada. Akan tetapi ada juga di dalam kaulnya tabi'in. Imam Al-Apo mengatakan bahwa tatkala orang yang meninggal sampai usia sampai waktu 40 hari, maka ruh tersebut masih bisa menyaksikan
keluarganya, masih bisa. Bukan berarti datang ke rumah, bukan ya, tapi masih bisa menyaksikan keluarganya. Tetap dia ruhnya itu ada di alam barzah, di alam kubur, namanya alam barzah. Nah, kita kata Imam Al-Atau begitu mengatakan, maka di dalam 40 hari meninggalnya maka dianjurkan untuk mengenang, untuk mengirim hadiah Fatihah, doa dan lain-lain sebagainya. Maka alhamdulillah tadi dikatakan kita semua datang kepada tempat ini, ke tempat ini menghadiri undangannya Bapak Sukma, tiada lain tiada bukan untuk sama-sama mendoakan, juga untuk memberikan pangbubungah penggembira kepada Bapak Sukma supaya tidak keterlanjuran di dalam kesedihannya. Kita gembirakan dengan kita sama-sama munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama silaturahim. Maka bertepatan di bulan Rajab ini ya, alhamdulillah yang tinggal beberapa puluh hari lagi kita akan menuju bulan suci Ramadan, kurang lebih 39 hari lagi kita akan menuju bulan suci Ramadan. Sekarang sudah tanggal 21 Rajab, sebagaimana yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab ini. Baginda Nabi dikasih hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Isra, di Mi'rajkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha, alam yakut, alam jabarut, alam-alam dan alam lain sebagainya, sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebagai penglipur lara dari Allah, sebab di tahun itu kakek tercinta meninggal, istri tercinta Siti Aisyah meninggal, Siti Khadijah meninggal, kemudian pamannya meninggal. Akhirnya diberi penggembira oleh Allah adalah diisrokan, dimi'rajkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebagai penggembira, sebab pada tahun tersebut adalah dikatakan amul husni gitu. Maka bertepatan di 40 harinya ini ya, kita sama-sama untuk mendoakan, menggembirakan khususnya kepada Bapak Sukma supaya tidak keterlanjuran di dalam kesedihannya. Maka kata sebagian ulama mengatakan, ayo kita lebih meningkatkan, lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 5 amalan utama. Yang pertama adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah, adalah dengan melaksanakan sholat. Yang kedua, secara singkat saja, yang kedua adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga dengan memperbanyak bersedekah. Yang keempat adalah dengan lupa lagi terjadinya. Inilah akibatnya kalau berbarengan dengan lupa, ikut lupa saya juga. 5 amalan utama. Yang pertama adalah dengan tadi apa? Dengan sholat. Yang kedua adalah dengan membaca Al-Quran. Yang ketiga dengan memperbanyak bersedekah. Yang keempat adalah dengan memperbanyak istighfar. Dan yang kelima adalah memperbanyak bersolawat. Khususnya di bulan Rajab ini, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, inna man istaghfara fi rajbi bil godati wal asyi yarfa'u yadaihi ayyakula Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya sab'ina marotan lam tamassanan naru jildan.
Amin. Amin. Nanti kita tahu juga artinya. Apa artinya? Sesungguhnya orang yang beristighfar di bulan Rajab, baik pada waktu pagi ataupun sore, dia mengangkatkan dua tangannya seraya mengatakan Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Jangan banyak-banyak, 70 kali saja. Jangan banyak-banyak, 70 kali saja waktu pagi sama sore. Apa jaminan dari baginda Nabi? Lam tamassanan naru jildan, maka Allah mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Amin ya Allah. Maka perbanyaklah beristighfar. Apa istighfarnya yang diajarkan Nabi? Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Nah, itu yang pertama, khususnya di bulan Rajab. Bahkan dalam hadis lain, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu fi kulli doikin makhrajan wa fi kulli hamin makhrajan wa rizquhu min haitsu la yahtasib. Artinya, siapa saja orang yang mengistiqomahkan, terus-meneruskan membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya setiap kesusahan ada kemudahan, setiap kebingungan ada jalan keluarnya, bahkan rizkinya akan datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu adalah keutamaan istighfar. Maka untuk itu tadi saya sampaikan, ayo mumpung masih ada di bulan Rajab, tinggal kurang lebih 9 hari lagi bulan Rajab, marilah kita untuk memperbanyak istighfar. Yang kedua, perbanyak bersolawat. Apa yang diajarkan, yang disampaikan oleh baginda Nabi tentang solawat di bulan Rajab, solawatnya tidak terhingga. Mau solawat Jibril, mau solawat Busro, mau solawat Tibil Kulub, mau solawat Nurbuat, mau solawat apa saja, yang penting menghormati, mengagungkan, memuliakan Nabi, itu akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling pendek Sallallahu ala Muhammad dan lain sebagainya. Yang panjang Allahumma di sultani adim wa di manil qadim wa di wajhil karim wa li kalimati tamati wa ta'awatil hasan min husain min anfasilah, dan seterusnya. Panjang, masih banyak. Itu yang panjang sholawatnya ada. Itu. Yang kedua, memperbanyak sholawat. Dan yang ketiga adalah memperbanyak doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, khususnya di bulan Rajab. Ada yang tahu nggak? Hah? Ada nggak? Sebab apa? Sebab segala sesuatu, haliah kehidupan, tingkah laku itu ditentukan, diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam minum pun sekalipun dicontohkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau contoh minum baginda Nabi? Tahu mau tahu nggak? Hah? Nih contoh ya. Haus. Kata siapa? Nih. Yang pertama, Nabi mencontohkan kegedean ini. Yang pertama caranya ini. Bismillahirrahmanirrahim minimalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dua cara. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah minum yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa tadi? Haliah kehidupan, tingkah laku diatur oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti doa di bulan Rajab khususnya yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, padahal sudah tahu sebenarnya, tapi
yang tahu nggak? Hah? Allahumma barik lana di rojak tanah lagi. Astagfirullah, karena makan itu mau doa mau makan. Allahumma barik lana fi rojaba wasa bana wa balighna Ramadan. Itu yang diajarkan doa oleh baginda Nabi khususnya di bulan Rajab. Ayo kita bareng sama-sama baca doa khususnya di bulan Rajab ini. Allahumma barik kita semua pada kesempatan ini yang hadir khususnya bisa memetik, mengambil hikmah apa-apa yang disampaikan oleh saya. Mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya kepada saya pribadi, umumnya kepada hadirin sekalian. Namun sebelum saya tutup, kalaulah masih ada yang penasaran tadi hadiah HP baru, masih penasaran nggak? HP baru kelintas mobil, bisa nggak? Ihsan satu lagi ya, tadi baru sekelas kan, rukun Islam, rukun iman. Islam 5, iman 6, jadi 11. Jadi kalau nggak tahu yang ke-12 yang ihsan itu, maka cilaka 12 ya. Jadi harus apa sih ihsan itu? Al-ihsanu huwa anta budallah ka'annaka tarahu wa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa? Hah? Apa enggak? Entuh deh tuh. Hafal naon wae? Paling kena lulus kaladan bareng tukang petani eta mah gitu. Anta budallah, kita ini harus beribadah kepada Allah. Ka'annahu anta budallah ka'annaka tarahu. Kita ini harus beribadah kepada Allah kayaknya kita merasakan akan kehadiran Allah. Wa ilam takun tarahu, dan apabila kita masih belum bisa merasakan akan kehadiran Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah pasti melihat kita. Itu adalah definisi ihsan. Maka di dalam ibadah kita hanya mengharapkan ridho, ikhlas, pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita selalu baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah kiranya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Namun sebelum saya tutup, marilah kita sama-sama untuk munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan sekali lagi almarhumah khususnya Ibu Mutmainah binti Haji Amiran. Mudah-mudahan pahala ganjarannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinnya wa kullu niyatin sholihah ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi